Pelatih timnas Thailand Manu Polking memberikan pembelaan setelah timnya dikalahkan Georgia di FIFA Matchday. Thailand kalah 0-8 dari Georgia di Stadion Mikhail Mishkin-Sekselobis, Tbilisi, Georgia, Kamis 12 Oktober 2023. Pelatih 47 tahun tersebut memberikan pembelaan bahwa banyak pemainnya yang baru berkesempatan tampil untuk tim nasional. Lebih lanjut, ia juga tidak menyalahkan pemain atas kekalahan dari Georgia. Kami sendiri berharap bisa melakukan yang lebih baik dari ini, kata Manu Polking. Ada banyak pemain baru, hasilnya seperti ini. Namun saya rasa saya tidak menyalahkan para pemain kami, ujar Manu Polking. Sementara itu, Manu Polking tetap memberikan pujian kepada pemainnya. Manu Polking menilai laga melawan Georgia bisa diambil sebagai pelajaran. Selanjutnya, Thailand akan melawan Estonia di Leko Arena, yakni pada tanggal 17 Oktober 2023. Sandy Walsh memutuskan untuk menggunakan nomor punggung 6 saat melawan Brunei Darussalam. Bek berdarah Indonesia Belanda itu tidak menggunakan nomor favoritnya yakni nomor 5 yang digunakan oleh Rizky Ridho. Ini adalah kali pertama Sandy Walsh dan juga Rizky Ridho main bersama di skuad timnas Indonesia. Sandy Walsh pun mengaku sangat menghormati Rizky Ridho yang sudah lebih dulu menggunakan nomor punggung 5 di timnas Indonesia. Sementara itu, Sandy Walsh pun kemudian menjelaskan alasan menggunakan nomor punggung 6 saat timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Bek 28 tahun tersebut mengatakan bahwa nomor 6 ada hubungannya dengan sang tunangannya, yang merupakan pemain basket putri asal Kanada Aislinn Konik. Jadi nomor 5 ditambah nomor 1, nomor yang dipakai tunangan saya di bola basket. Jadi 6, itulah kenapa saya pakai nomor 6, ucap Sandy Walsh. Sementara itu, Sandy Walsh disebut-sebut sebagai man of the match saat timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam. Di samping itu, selain dimainkan Sintayong sebagai gelandang metronom, Sandy Walsh juga menjadi pemecah kebuntuan saat Indonesia kesulitan menambah gol saat unggul 2-0. Penyerang PSS Sleman Hoki Caraka mengaku grogi saat melakoni debut bersama timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 12 Oktober 2023. Karena itu, Hoki Caraka kurang puas terhadap penampilannya. Hoki Caraka sendiri memulai pertandingan sebagai starter. Kemudian ia ditarik keluar pada menit ke-57 dan digantikan oleh Ramadan Sananta. Menurut saya, permainannya sangat kurang memuaskan. Apalagi ini debut saya, jadi agak sedikit deg-degan, nervous, kata Hoki Caraka. Di samping itu, kedepannya Hoki Caraka berjanji akan berbenah diri. Pelatih timnas Indonesia Sintayong benar-benar meracik skuad Garuda dengan maksimal. Brunei Darussalam yang bermain bertahan gagal ditembus dengan baik lewat serangan-serangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Baru, setelah ada perubahan pemain dan juga segi taktikal di babak kedua, mereka akhirnya bisa mencetak 4 gol dan menutup laga dengan kemenangan skor 6-0. Dari sisi taktikal, Sintayong akhirnya kembali menggunakan pakem 4-4-2. Dengan formasi ini dia mengurangi pemain belakang dan juga fokus pada penyerangan. Hal ini sesuai dengan janjinya agar skuad Garuda bisa mencetak banyak gol pada leg pertama ini. Duet Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho kembali diandalkan sebagai bek tengah. Kemudian Nadeo Argawinata kembali dipasang sebagai kiper timnas Indonesia. Dia memasang Hoki Caraka yang berduet dengan Dimas Derajat di lini depan. Masih dari sektor penyerangan, Sadil Ramdhani tiba-tiba dimainkan di posisi winger kanan. Pemain asal klub Sabah FC ini memang bisa tampil multi posisi. Namun, di musim ini pemain berusia 24 tahun tersebut lebih dominan berada di sektor kiri. Posisi winger kanan sendiri biasa diisi oleh Witan Sulaiman dan juga Egy Maulana Fikri. Kemudian hal yang menarik selanjutnya terkait pemilihan pemain di posisi bek sayap kanan. Sempat diprediksi akan memasang Sandy Walsh di posisi tersebut, tapi Asnawi Mangkualam justru mengunci satu tempat di sana. Oke guys, setelah gue nonton fullnya ini dengan judul Timnas Makin Ganas, Rafael Struijk siap, tak ada anak emas, Sandy Walsh bucin, berita Timnas hari ini. Ini dari Garuda Raya News, berita Timnas, nanti linknya gue akan taruh di deskripsi. Nah, di sini ada komentar menarik dari Uncu Ahmad Rimbasya. Permainan Sandy dan naturalisasi yang ada sekarang sungguh dapat memberi dorongan yang lain. Mahalnya Sandy sudah mulai membuktikan kinerjanya. Makasih Sandy dan seluruh naturalisasi yang sekarang ada di kubu timnas. Indonesia sangat mencintai kalian. Untuk pemain lokal, kalian butuh ketenangan dan kecerdasan serta memiliki daya pembelaan terhadap negara yang tinggi.
Anggap kakimu adalah bola. Setiap detik bola, bila tak bersama bola kau seperti orang bingung. Buat hal itu pemain lokal jangan mau kalah, belajar dan teruslah belajar. Semoga kalian para pemain lokal seluruhnya bisa mendunia bersama timnas Indonesia. Begitu juga para naturalisasi bersama timnas Indonesia mendunia. Coba teman-teman tanggapan seperti apa, tulis saja di kolom komentar.